Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, terlebih dahulu kita luangkan waktu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih dahulu, mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dapat bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, menikmati renungan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami sehingga dapat memahami perkataan firman-Mu, terlebih lagi kami dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Haleluya. Di kalangan orang percaya, kata melayani adalah kata yang selalu diucapkan. Melayani tidak hanya sebatas perkataan saja, tetapi juga menjadikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, melayani tidak hanya menyangkut kegiatan gerejawi saja, tetapi mencakup segala perbuatan kita sehari-hari dalam kepedulian terhadap sesama. Tentunya kita sudah tahu bersama bahwa yang menjadi teladan kita yang paling utama yaitu Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Namun dalam kenyataan hidup orang percaya, masih ada yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain karena tidak ingin terlihat lebih rendah daripada orang lain. Dan hal ini tidak sesuai dengan kasih karunia yang Allah telah berikan, yang seharusnya adalah merupakan tanggung jawab yang mulia ketika kita diberi anugerah untuk melayani. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Oleh sebab itu, dalam perbuatan atau tindakan kita, dalam bentuk apapun pelayanan kita, kita melakukannya dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Dan biarlah kita selalu ingat, kita melakukannya untuk Tuhan. Sebab Yesus adalah teladan pelayanan yang penuh kasih, peduli kepada semua orang. Ada ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita orang percaya, yaitu Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati?
maka perbuatan kasih kita juga harus mencerminkan kasih Kristus. Mengapa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani? Pertama, melayani adalah satu anugerah yang telah dirancang Allah bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan. Tuhan mau kita menjadi mitranya, lakukan hal-hal yang baik yang telah dipersiapkan Allah, sebab kita adalah ciptaannya yang mulia. Maka kita harus melakukan hal yang selalu memuliakan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Jika kita hidup di dalam Yesus, kita akan mampu melakukan segala perkara. Kita akan bertahan dalam setiap pencobaan. Kita akan mampu menghadapi segala ujian. Maka ketika kita sudah tahan uji dan dapat melewati semua itu, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita tidak hanya menghadapi pencobaan, tetapi saat iman kita diuji, ingatlah bahwa semua itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam diri kita, yaitu kemuliaan Allah. Lalu mengapa kita harus melayani? Sebab melayani Tuhan adalah perintah Tuhan sendiri. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya. Saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Kita tidak akan rugi apa-apa, tetapi kita akan mendapat untung besar karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Melayani Tuhan berarti menghargai anugerah yang telah kita terima dari Allah dan menghormati Allah sebagai otoritas yang utama yang harus dimuliakan. Satu-satunya Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Bahkan dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa Allah adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesaya 43 ayat 10 dan 11 berkata, Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak ada lagi.
Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah bangun persekutuan dengan Tuhan. Roh Kudus pasti menolong jika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka teruslah melayani Tuhan. Jangan undur dari Tuhan. Teruslah mencapai apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Roh Kudus pasti memberikan kekuatan agar kita bertahan dan tetap setia melayani Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi terhadap sesama seperti yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah mengingatkan kami, agar kami tetap setia melayani Tuhan dan sesama. Berilah kami hati yang selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, sehingga hati kami terus memuji dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami untuk kami terus dapat melayani Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah setiap Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti program ini. Apapun keadaan dan situasi yang dihadapi saat ini, kiranya Tuhan selalu menolong, dan kiranya kami semua tetap selalu melayani Tuhan. Sertailah aktivitas kami hari ini. Apapun yang dikerjakan, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buat semuanya berhasil. Nama Tuhan yang dimuliakan. Ini doa dan permohonan kami, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.